Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 40, Teratai Putihmu. Setelah itu, Seng Xiao mengantar Mu Qi pulang ke rumah kecilnya. Dia berlari ke kamarnya sementara Su Zipei berada di dapur sambil menyiapkan sarapan, berganti ke seragam sekolahnya dan turun ke bawah sambil berpura-pura tidak keluar rumah tadi malam. Su Zipei tersenyum lebar dan tidak curiga sedikitpun, mendesaknya untuk bergegas sarapan karena dia akan terlambat ke sekolah. Namun, Mu Qi tetap gelisah karena dia tidak mengetahui rencana Xiao Xiao, meskipun dia juga berharap akan hasil apa yang menanti Mu Tangsui. Tak lama kemudian, Mu Qi tiba di sekolah dan mendapati sekolah itu ramai dengan kegaduhan dan kegembiraan seperti biasa. Sekali lagi, Qian menunggunya di gerbang, meskipun dia tidak secemas hari sebelumnya. Sebaliknya, dia jelas-jelas sangat bersemangat. "Qi, kamu akhirnya di sini. Lagi, apa yang terjadi?" Mu Qi bertanya dengan sengaja. "Ayo, lihat." Qian menariknya ke papan pengumuman dan memberi isyarat. Ada orang baik hati yang merekam video wanita jalang licik itu yang menempelkan halaman buku harianmu di papan pengumuman. Video itu ada di mana-mana, di papan pengumuman, forum sekolah, dan bahkan forum Van Gogh. Wah, HD dan sama sekali tanpa sensor. Qian bahkan berseru kegirangan, menarik Mu Qi untuk menunjukkannya juga. Masih ada lagi, lihat. Ada yang meninggalkannya. Mu Qi merasa senang saat melihatnya. Isinya tentu saja menarik. Mu Tangsui terlihat menyematkan buku harian saudara perempuannya namun berpura-pura tidak bersalah seperti bunga teratai putih. 1. Mohon jangan ragu untuk memanggilnya bunga teratai putihmu mulai sekarang. Bukankah dia hanya bunga teratai putih? Dia bahkan akan menjebak saudara perempuannya sendiri. Menyerang privasi orang lain sangat menjijikkan. Selanjutnya, mari kita panggil dia teratai putihmu. Siswa-siswa lain di sekitar mereka mengatakan apa yang mereka pikirkan dengan lantang. Tampaknya Mu Tangsui akan menderita di sekolah untuk beberapa waktu. Pada akhirnya, Qian bahkan memberitahu Mu Qi dengan licik, "Aku katakan padamu, teratai putih itu belum bersekolah." Karena datang ke sekolah pagi-pagi sekali dan kemudian pergi setelah perbuatan jahatnya, Mu Tangsui tentu saja harus menjadi orang terakhir di sekolah agar yang lain tidak curiga bahwa dia sedang membongkar buku harian Mu Qi. Sayang sekali, tapi tipuannya malah merugikan dirinya sendiri. Mu Qi tetap bersikap netral dan pergi ke kelas bersama Qian. Saat pelajaran pagi hampir dimulai, Mu Tangsui akhirnya tiba. "Maaf, aku terlambat." Berdiri di dekat pintu kelas, dia terengah-engah. Dia tampak sangat lemah seolah-olah dia akan pingsan. Guru kelas itu, yang enggan berurusan dengan orang-orang dari keluargamu, hanya berkata, "Masuklah, Mu Tangsui. Temui aku di kantorku setelah kelas." "Ya, guru." Mu Tangsui kemudian menoleh ke Mu Qi. Halaman buku harian yang dia keluarkan hari ini seharusnya lebih sensasional, tetapi mengapa Mu Qi tidak mendatanginya? Dan mengapa semua orang memandangnya sedikit berbeda? Namun, Mu Tangsui tidak peduli, dan mendengarkan pelajaran dengan serius. Namun, begitu bel istirahat berbunyi, teman sekelasnya yang telah membelanya kemarin berdiri dan berkata, "Kamu benar-benar menyebalkan." Mu Tangsui terkejut karena tidak ada seorang pun yang pernah berbicara kepadanya seperti itu sebelumnya, meskipun dia terus berpura-pura lemah. "Apakah aku tidak sengaja menyakitimu? Bayangkan aku benar-benar membelamu kemarin, kupikir kau dijebak karena Mu Qi selalu berlagak sok penting dan dia harus diberi pelajaran. Aku tidak menyangka kau benar-benar pelakunya. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti." Mu Tangsui dengan cepat menyangkal. Apakah dia tidak melihat foto-foto di papan pengumuman? Teman sekelas lainnya tertawa. Tentu saja. Kalau tidak, kenapa dia menyangkalnya dengan wajah sekasar itu? "Jangan menatapku dengan mata teratai putih itu, aku takut. Ngomong-ngomong, seluruh sekolah sekarang memanggilmu teratai putihmu, kau benar-benar hebat sampai-sampai menyakiti adikmu sendiri dengan tujuan seperti itu. Hentikan itu. Aku akan memberitahu guru." Mu Tangsui panik dalam hati, tetapi tetap tenang. Meskipun demikian, ketika teman-teman sekelasnya melihat bahwa ia masih tetap berbuat seperti itu, mereka segera menempelkan foto-foto papan pengumuman itu di papan tulis. Wajah Mu Tangsui langsung berubah pucat pasi. "Apakah kau melihatnya sekarang, teratai putihmu? Dari mana ini?" Mu Tangsui berlari ke papan tulis dan merobeknya. Masih banyak yang dipajang di papan pengumuman, semuanya dalam HD dan tanpa sensor. "Mengapa Anda tidak memeriksanya?" Dengan wajah pucat, Mu Tangsui terhuyung 2 langkah di belakang sebelum berlari ke arah Mu Qi. "Kak, kamu seharusnya tidak berpura-pura menjadi aku hanya untuk membalas dendam dan melakukan hal seperti ini." Mu Qi tidak berkata apa-apa, dan Qian yang berbicara. "Lihat baik-baik.
Kalian berdua sangat berbeda meskipun sebagian besar mirip satu sama lain, kalian tidak punya tahi lalat di hidung, tetapi Kiki punya, dan foto-foto ini cukup jelas, bahkan diperbesar 100 kali lipat. Harus kukatakan bahwa siapapun yang melakukan ini memiliki ponsel yang cukup bagus. Sejak awal, Kiki mengajarkan kami cara membedakan kalian berdua. Dan disinilah kalian, masih berpura-pura, siapapun yang normal dapat melihat bahwa kalian tidak sama. Mu Tangsue terdiam, tidak pernah menyangka bahwa Mu Kiki siap untuk hal itu. Teratai putihmu, aku akan mencari lubang untuk mengubur diriku sendiri jika aku jadi kamu. Ngomong-ngomong, bukan hanya papan pengumuman, semua orang di forum sekolah kita, dan bahkan forum sekolah Van Gogh, semuanya tercengang oleh perilakumu yang mengejutkan. Tangan Mu Tangsue gemetar. Dia segera mengeluarkan ponselnya, tetapi tidak bisa memegangnya dengan mantap. Teruslah berlatih. Dengarkan baik-baik, kawan, ingatlah untuk mengawasinya, White Lotusmu. Mu Tangsue mengepalkan tangannya mendengar julukan itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak seorang pun yang dapat menduga terjadinya pembalikan seperti itu. Sekarang, semua orang di kelas membencinya, seperti bagaimana semua orang membenci Mu Kiki di masa lalu. Teratai putihmu. Teratai putihmu. Saat ejekan para siswa semakin keras, guru kelas mereka kembali ke kelas dan berteriak, jangan membuat keributan. Mu Tangsue, datanglah ke kantorku, aku tidak akan memarahimu 2 kali. Mata Mu Tangsue berkedip dan dia bergegas secepat yang dia bisa menuju kantor guru. Hahaha. Teratai putih itu akhirnya muncul, rasanya sangat menyenangkan. Kian-kian bergumam. Dia menganggap Mu Kiki sebagai sahabatnya, dan tentu saja dia tidak senang saat diganggu. Sementara itu, Mu Kiki memperhatikan kepergian Mu Tangsue dengan tatapan misterius. Ia merasa bahwa guru kelas mereka juga akan memanggilnya ke ruang guru. Tentu saja, Xiao Xiao lah yang telah melakukan segalanya. Dia belum mengambil tindakan apapun. Dia harus menghancurkan saudara kembarnya itu agar bisa benar-benar tumbuh.